Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan 5 tersangka baru mega korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyidikan kasus dugaan korupsi. Menetapkan 5 orang menjadi tersangka kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi pertanggungjawaban hukum terkait kasus korupsi bansos. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahar Pasha dengan NPM 255604108 dari kelas Mandiri A. Perkenalkan, nama saya Naila Eka Rahma dengan NPM 251604103 dengan kelas Red B. Perkenalkan, nama saya Cahidul Agustin dengan NPM 2516041041059 dari kelas reguler B. Stay tune ke videonya ya guys, dadah! Naila, dana bansos yang turun kali ini cukup besar. Bagaimana kalau kita kurangi sedikit untuk setiap penerimanya? Kan tidak ada yang tahu. Tapi kan Pak, itu hak masyarakat juga. Tenang saja, kita tulis dengan anggaran yang dikeluarkan. Baik Pak, saya akan menyesuaikan dengan anggaran yang baru. Teman-teman, tindakan yang dilakukan oleh Pasha dan Naila merupakan tindak pidana korupsi, yang dimana Pasha menyalahgunakan wewenangnya dan Naila membantu Pasha membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Akibatnya, negara akan rugi dan masyarakat tidak menerima bantuan secara penuh. Pasha, kalau suatu saat perbuatanmu akan terbongkar, menurutmu apa yang akan terjadi? Menurut saya bisa diproses hukum karena menyalahgunakan dana bansos. Betul, itu termasuk pertanggungjawaban pidana yang dapat berujung pada penjara dan denda. Kalau misalkan perbuatan aku yang membuat laporan palsu itu bisa ditindak pidana juga nggak sih? Tentu, dalam hukum, pihak yang membantu atau turut serta melakukan korupsi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi setelah dipenjara, apakah masalahnya selesai? Belum, kalian juga harus mengembalikan kerugian negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Selain itu, karena kamu seorang pejabat, kamu juga bisa diberhentikan dari jabatan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum administratif. Oh gitu, berarti suatu tindakan korupsi itu bisa menimbulkan beberapa konflik ya? Iya benar, itulah mengapa korupsi dan bansos termasuk kejahatan yang memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Jadi guys, pembantu korupsi juga bisa ditindak pidana loh, bukan cuma korupsi doang. Dan korupsi bansos juga sangat merugikan negara dan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oke, kesimpulannya, korupsi bansos dapat menimbulkan 3 bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu ada pidana, perdata, dan administratif. Karena itu, dana bantuan sosial harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab. Setuju nggak guys? Setuju! Tiga tersangka yang langsung ditahan KPK kasus dugaan korupsi beras bansos di Kementerian Sosial, diantaranya Ivo Wongkare, Roni Ramdhani, dan Richard Cahwono. Sementara itu, 3 tersangka lainnya bernama Kunchoro Wibowo, Budi Santoso, dan April Kurniawan belum dilakukan penahanan. Para tersangka yang terlibat dalam kasus ini diduga tidak mendistribusikan beras kepada penerima manfaat di beberapa daerah. Para tersangka diduga memanipulasi data distribusi beras seolah-olah telah mengirimkan seluruhnya dan menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 127,5 miliar rupiah. Menindaklanjuti laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat pada KPK dan kami melakukan pengumpulan informasi beserta data sehingga ditemukan adanya peristiwa pidana pada tahap penyidikan. Berikutnya dilengkapi dengan adanya sebuah alat bukti, maka penyidikan bisa menetapkan dan mengumumkan beberapa pihak sebagai tersangka sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. Jadi menahan tersangka ini, tersangka RR dan tersangka RC untuk masing-masing selama 20 hari pertama. Berhitung mulai hari ini tanggal 23 Agustus 2023.
Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.